Semua bayi yang terlahir tidak bisa memilih akan dilahirkan di mana dan dalam keadaan apa. Beberapa beruntung terlahir di dunia dalam keadaan serba berkecukupan. Sementara lainnya lebih beruntung karena dilahirkan di tempat yang bahkan mampu menempa besi tua menjadi berlian. Terlahir dalam keadaan serba kekurangan, itu bukanlah sebuah kesalahan. Tidak sama sekali. Namun, ketika dengan mudahnya manusia menyudahi perjalanan hidup di dunia dalam keadaan yang sama ketika terlahir di dunia, hal itu merefleksikan tidak adanya usaha selama hidup untuk menjadi lebih baik. Terkadang, seseorang harus menjadi kuat untuk melindungi yang lain. Walau kepala serasa dirajam, namun rasa sakit yang berdenyut akan menjadi kobaran api dan menyulut semangat dalam diri seseorang untuk dapat memberikan yang terbaik kepada orang yang dilindungi dan dicintainya. Kenaifanku melangit tatkala aku terbutakan oleh semangat utopis. Apa yang kau lakukan melindungi keluargaku adalah keliru. Akulah si jalang, biang masalah dari rentetan panjang yang mengakibatkan adikku terkubur dalam jeruji besi. Ia anak yang manis. Kebodohannya yang terwariskan dariku menjadikannya sapi yang siap dibawa ke penjagalan oleh orang-orang bertopeng. Aku menyesal, sangat. Keretakan hubungan kita selama ini adalah akar yang tak pernah terlihat dalam pandanganku. Aku membenci diriku, keterbatasan isi kepalaku, keakuanku. Seorang orator dan pendaki ulung pernah berkata, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua adalah mati muda. Yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Berbahagialah mereka yang mati muda. Mungkin ya benar. Mungkin karena itu juga ia akhirnya mendaki gunung dan tak pernah kembali. Ketika seseorang meninggalkan dunia, ia kembali ke dalam tiada. Ketiadaan bagi manusia adalah hakikat manusia itu sendiri. Kesialan menimpa mereka yang mati tua, seperti ibu. Manusia itu lucu. Dengan entengnya mengacungkan skor penilaian terhadap hidup orang lain. Mereka menghakimi tanpa ingin mengerti betapa sulitnya bertahan hidup dengan keluarga berantakan dan tuntutan menghidupi kenyataan. Mereka begitu mudah menyematkan stereotip, tak peduli jika itu adalah fiktif. Berita duka yang tersebar terkadang dijadikan sebagai ajang perlombaan bercerita bagi sebagian orang. Mereka menyulam cerita dan mengamini berita yang tidak diatur oleh isi kepala. Aku menemukan bias antara yang berakal dan tidak, hanya sebatas sejauh apa mereka berhenti bicara atau terus bergumul. Halo? Halo, selamat siang. Iya, siang.
Saya tetangga dari saudara Bapak Rian. Saya ingin menyampaikan pesan dari keluarganya. Oh, baik. Tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Woi, bangsat. Bangun lu. Ada telepon nih untuk lu. Halo, Rian? Rian, ibu meninggal, Rian. Hah? Ibu meninggal? Gelap, dingin, hampa. Aku akrab dengan kekosongan seakan-akan selama ini aku hidup di sana. Lalu pamit adalah barang termahal yang tak pernah bisa aku tebus dengan apapun. Akhir-akhir ini aku menisbihkan takdir sekedar untuk merayakan kenyataan jika aku memang pandir. Aku si ambisius yang berusaha melindungi apa yang kupunya. Demi nama Tuhan yang paling suci, aku bersumpah jika aku melakukan hal yang kubisa. Aku pernah meyakini itu. Dan kesombongan yang menenggelamkan hal-hal yang seharusnya kulindungi. Ibu dan adik-adikku adalah korban ambisiku. Kepergian mereka membuka mata dan telingaku. Aku menikmati nyanyian elegi penyesalan yang terus menelanku pelan-pelan. Kompasku rusak. Ia terus berputar dalam lingkaran kaca dan air raksa. Aku berdiri pada seutas tali. Kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkanku hanya tergantung bagaimana tali ini memutuskan. Kompasku rusak. Ia tak terhenti menyesatkanku dalam sulur-sulur yang hanya membuatku semakin tercekik. Tali ini, kompas ini, aku, bajingan. Nah, apa sih kok jadi? Shopping banyak banget. Mana ya? Punya bisa nih gue nih, kosong bener. Cari kamar rumah gua. Iya, cari kamar rumah gua. Gua prepare dulu deh. Keserakahan membuat seseorang gelap mata. Bagi mereka, halal dan haram hanyalah kata-kata pemanis dalam melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kepuasan. Ada sedikit takut dalam dirinya untuk tidak melakukan rencana yang telah disusun dengan baik. Namun, hal tersebut memperkuat pendiriannya untuk dapat melakukan apa yang sudah direncanakannya, entah bagaimanapun caranya.
Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian orang yang serakah dan egois, sebab mereka buta. Cari ini. Lumai. Jadi nih, ngopi pagi-pagi. Gula. Manusia diciptakan oleh nafsu, dan perbudakan atas nafsu hanya garis tipis yang membedakan manusia dengan hewan. Kecintaan seseorang dengan sesuatu kadang menjadikan mereka alpa akan prioritas yang sesungguhnya. Seseorang belajar untuk merasa puas atas apa yang dimilikinya, atau menderita akibat keserakahan itu. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang melupakan etikanya untuk mencoba mendapatkan apa yang diinginkannya. Keserakahan adalah salah satu gerbang menuju kehancuran diri sendiri. Bukannya tunjukin kayak bakti lu sedikit, beres-beres rumah kek, cari kerja kek, bukannya ngayap gak jelas. Ya terus kenapa gua ada urusan? Kurangnya kemampuan ataupun kepercayaan pada diri sendiri merupakan awal dari keserakahan yang tumbuh dalam diri. Keserakahan bagaikan jurang yang dalam untuk menjemput maut. Keserakahan membuat seseorang mengalami pergeseran jiwa yang tak terelakkan. Apa lagi sih? Kamu ngambil uang simpanan ibu juga balik. Lu udah gua. Jangan bohong. Sumpah bukan gua yang ngambil. Kalau bukan kamu siapa lagi? Ibu tadi bilang kamu tuh pergi dengan terburu-buru. Udah iya, kalau sama dia kenapa? Kamu mikir gak sih? Kalau kita itu miskin dan lu juga gak kerja, gak ada baktinya banget lu ke orang tua. Kan urusan lu sebagai kakak nyari duit. Gua adek lu tanggung jawab lu lah. Bener-bener kurang ajar lu ya. Lu tahu gak sih kalau obat ibu tuh mahal? Gua gak peduli. Astagfirullah Rian, lu tuh benar-benar kurang ajar. Seenaknya aja lu ngomong kayak gitu. Lu tahu gak sih ibu susah payah ngumpulin uang buat beli obat, dan lu malah enak-enak ngambil uang ibu buat kepentingan pribadi kamu. Udah gak apa-apa, ibu masih sehat. Bener nih, kurang ajar banget. Gak apa-apa kan, biarin adik kamu. Udah ya, ibu masih sehat, ibu masih bisa beraktivitas seperti biasa. Udah ya. Ya sudah, ibu istirahat aja ya bu. Ibu nggak usah memikirkan apapun lagi. Ibu masuk dulu ya. Ya, kamu jangan marah-marah. Ya. Bukan, ibu udah apa-apa. Mas lu marah. Ibu mau kemana bu? Ibu mau kerja, belum malam ya hari ibu kerja, beres-beres rumahnya kok. Tapi kan ibu masih sakit bu. Ibu udah nggak apa-apa Sarah.
Gak apa-apa, bagaimana batuk ibu saja belum hilang. Ibu udah gak apa-apa, ini kan ibu mau nyari tambahan buat keluarga kita. Apa ibu gak memikirkan kondisi ibu saat ini? Ibu udah gak apa-apa, Sarah. Bu. Dari mana saja kamu? Sekarang Apa itu yang kamu bawa? Kotor banget sih lu. Lian, gak tahu diri lu ya. Mana uang ibu yang kamu curi? Habis. Kamu, ibu sakit saja nggak tahu. Ladang ditutup pun kamu juga nggak tahu kan? Hah? Ladang ditutup. Ini nih, nggak ada perhatian banget sama keluarga. Sampai ladang ditutup pun dia nggak tahu, Bu. Ya udah sih, itu kan urusan lu kan kerja. Bukan urusan gua. Terus kenapa? Hah? Anak biadab, masih untung ibu masih mau menampung lu di sini. Udah, jangan berantem. Ibu akan tetap kerja demi keluarga kita. Jadi kalian gak usah debat lagi. Tapi kan Bu, dia udah keterlaluan, Bu. Sarah, jangan terlalu keras teriak. Ibu gak apa-apa. Bu, dia udah keterlaluan banget loh, Bu. Gak Dia harus apa-apa, ditegur. Sarah. Udah. Ibu, Bu nggak apa-apa, Bu. Ibu cuma sedikit pusing aja kok, Sarah. Ibu udah istirahat, Ibu. Neng Sarah. Iya, ada apa, Bu? Neng Sarah, ibu pingsan. Ibu di mana sekarang? Ibu ada di rumah Pak Tarjo sekarang. Ayo kita ke sana. Mari, Neng Sarah. Bu, ibu kenapa, Bu? Ini ibu saya kenapa? Jadi gini Neng Sarah, ketika kami pergi berladang, kami ditemui oleh sekelompok orang, dan kelompok orang tersebut berasal dari salah satu PT, dan kita tidak boleh kembali berladang karena sudah dibeli untuk perumahan. Betul itu, Neng, apa yang dia katakan. Mari kita bicarakan di sana. Lah terus kenapa kalian diam saja pas orang-orang itu mengatakan hal tersebut? Kami diancam oleh sekelompok orang itu. Lah seenaknya saja mereka mengancam. Ini kan tanah kita, seharusnya mereka tahu kalau ini tanah milik warga dan tidak sepantasnya mereka mengusir warga dari ladang. Justru itu Neng Sarah. Karena kami semua kaget atas berita tersebut dan ibu tiba-tiba pingsan. Akhirnya ibu saya bawa ke rumah saya. Ini tanah milik kita. Usaha sebesar apapun tidak bisa seenaknya mengambil alih. Ini tanah kita. Benar itu. Kita harus tuntut PT itu. Betul itu. Apa bapak-bapak ibu-ibu setuju? Setuju. Tentu Baik. saja. Kalau begitu, bapak dan ibu harus kabarkan kepada seluruh warga untuk berkumpul. Kita berdiskusi bagaimana langkah kita ke depannya untuk menuntut PT tersebut. Siap. 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 Pokoknya kita harus menuntut orang-orang sialan itu. Neng, gimana cara kita mengancam mereka? Kita bawa ke jalur hukum. Apa bisa? Bisa. Kalau kita bersama dan bersatu, semua akan menemukan titik temunya. Baik, kita akan menyuruh seluruh warga desa untuk bekerja sama demi mempertahankan wilayah kita. Bagaimana jika orang-orang seperti itu mengancam kita? Apa kau takut? Saya pikir orang seperti itu pasti sudah mempersiapkan semuanya sebelum mengambil alih ladang kita. Jika memang itu yang bapak-bapak dan ibu-ibu takutkan, bagaimana nasib warga desa yang kehilangan pekerjaannya karena ladang itu diambil alih oleh perusahaan-perusahaan itu? Sepakat tuh. Untuk sini kita kan tidak punya sertifikat tanah ladang kita. Dan jika memang bukti itu dibuat, kita pasti akan kalah, Neng. Kita akan terus melawan hak kita sebagai warga desa. Kan dari ladang inilah kita bisa menafkahi keluarga-keluarga kita. Neng, apakah kita tidak meminta bantuan dan dukungan dari kepala desa? Apa kepala desa tidak memiliki hati? Jika memang ladang mata pencarian kita diambil alih begitu saja. Tapi bukankah kepala desa memang seperti itu ya? Bahkan memakan hak kita. Sudah, bukan kepala desa kita memang seperti itu.
Untuk dukungan kita pikirkan nanti. Untuk sekarang kita harus pikirkan rencana bagaimana kita memperebutkan hak kita mendukung Neng Sarah. Saya akan bantu sebisa saya. Saya akan terus berjuang dan tidak akan menyerah. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mudah menyerah. Betul, saya setuju. Mari kita terus berjuang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo jaga lahan pertanian kita ini. Mulai besok, jika orang-orang itu datang kembali ke desa kita harus melawan dan menentang pengambilan lahan pertanian kita. Iya, setuju. Benar itu. Jangan biarkan pejabat-pejabat itu menguasai ladang pertanian mata pencarian kita dan mengambil alih ladang pertanian kita. Nah, Betul. Kita sebagai kaum pribumi atas tanah kalian kita di desa ini, sebagaimana sudah berpuluh-puluh tahun menghidupi keluarga kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil alih apa yang sudah kita miliki saat ini. Betul itu, setuju. Ya, aku juga setuju. Baik, kalau begitu kita akan siap jatuh bersama. Ya, siap jatuh bersama. Apapun yang terjadi kita harus melawan bersama-sama. Kita berpuluh-puluh tahun tinggal di desa ini, tidak bisa membiarkan para lintah-lintah itu mengambil alih apa yang kita sudah miliki. Baik, ayo kita siapkan senjata seperti parang, golok, dan lain-lainnya. Ya, betul. Dengan mengumpulkan barang-barang tersebut di ladang pertanian kita, ketika pejabat-pejabat itu datang, kita bisa melawannya. Iya, benar, setuju. Ada berapa orang waktu ibu-ibu dan bapak-bapak berdagang kemarin menghadang kalian? Saya melihat ada 5 orang. 2 orang lainnya itu petinggi dan 3 orang lainnya itu pengawal. Oh, baik. Kalau begitu, mereka akan datang lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak lagi. Itu sudah pasti. Kita, seluruh warga desa harus bersatu untuk mempertahankan keutuhan desa kita ini. Semuanya sepakat? Sepakat! Hei, apa-apaan ini? Siapa yang suruh kalian bekerja lagi di sini? Lahan ini sudah punya perusahaan ya. hei kalian semua yang di sana, kemari. Kumpul kalian semua. Atas perintah siapa kalian ke sini? Hei, kalian. Ini tanah kami. Tanah di mana kami dilahirkan dan dibesarkan. Ya, benar, ini tuh itu, tanah kami. betul, itu. Tanah di mana kami mencari nafkah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Yang macam-macam ya. Siapa di antara kalian yang berani untuk bertani lagi di sini? Hei! Orang-orang sialan datang seenaknya merampas secara tiba-tiba. Apa yang kalian lakukan ini? Membuat sengsara banyak keluarga, menambah kemiskinan. Pergi kalian! Diam kamu. Ini tanah kami. Kalian tidak punya hak untuk mengusir kami. Semua sudah tertera sesuai dengan surat perjanjian. Perjanjian apa? Kalian datang secara tiba-tiba dan mengambil alih ladang bertani kita. Terus, kalian mau mengusir kita? Ya, betul itu. Betul itu. Dengan seenak saja kalian mengusir kami. Nah, betul itu. Apa yang kalian katakan? Apa kalian punya bukti? Mana sertifikat tanah kalian? Kalian tidak punya hak untuk mengusir kami. Pergi kalian. Ini ladang pertanian milik seluruh warga desa kami. Hampir semua warga desa ini menghidupi keluarganya dengan hasil bertani. Dan kalian, para pejabat yang pangkat-pangkat tinggi kalian, ingin mengambil alih, tidak akan bisa. Pergi kalian! Pergi! Oh, jadi ini wanita yang menyuruh kalian mengusir kami. Bikin susah saja wanita satu ini nih. Pergi kalian dari sini. Kalian sudah tidak ada urusan lagi di ladang ini. Ya, pergi Pergi kalian. kalian! Pergi! Dan tidak akan pernah bisa kalian miliki untuk kepentingan kalian. Kalian tunggu ya. Kalian tunggu. Pergi! Kami akan Pergi. datang kembali lagi ke sini. Pergi kalian! Pergi kami! Di mana hati nurani kalian? Halo, selamat sore Bu Nita. Sore. Jadi gini Bu, saya ingin melaporkan bahwa proyek kami sepertinya mengalami kendala nih Bu. Kendala itu gimana? Jadi pada saat tadi kami ke ladang, warga sekitar bersikeras mempertahankan ladangnya Bu. Kami diusir dari ladang oleh warga sekitar Bu. Oke baik Bu. Siap Bu.
Ya jadi gimana Bu setelah Ibu bertahun-tahun di kepala desa di kampung ini kan? Ibunya saya senang. Karena banyak uang yang korupsi juga ya. Bisa aja. Nah, itu Bu. Gimana permasalahan ladang kemarin? Jadi begini Bu, waktu kemarin saya ke ladang bersama tim saya, ada satu wanita yang cukup provokatif Bu. Dia memprovokasi warga untuk bersikeras mempertahankan ladangnya. Siapa wanita itu? Saya dengar dari informasi warga sekitar sih, wanita itu bernama Sarah Bu. Oh, si Sarah. Perempuan itu cukup berpengaruh di desa ini. Bagaimana kita datangi saja rumahnya? Apa dia tidak akan curiga? Curiga bagaimana? Mana mungkin wanita itu akan menerima kedatangan kita? Kedatangan anak buahku saja kemarin dihadang oleh mereka. Ya kalau begitu kita bisa dengan cara membujuk ibunya saja Bu, agar merayu Sarah agar tidak ikut campur dalam urusan kita. Saya ragu ibunya akan menerima omongan kita. Mau diberi uang sebanyak apapun, wanita itu tetap sayang dengan anak-anaknya. Ah, kenapa bisa begitu Bu? Karena yang bergerak adalah si Sarah. Perempuan itu tidak mudah untuk kita hentikan begitu saja. Ide buruk untuk menggunakan ibunya itu mustahil. Apalagi Sarah selalu menghalangi urusan kita akibat ada pertanian tanpa kepala desa dan ibunya kita ambil alih. Makanya si Sarah selalu menghadang kita. Apakah dia mempunyai adik atau saudara? Ada sepertinya. Oh, kalau gitu bisa kita selidiki tuh Bu. Baiklah, saya akan meminta anak buah saya untuk mencarinya. Sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya punya tugas untuk kamu. Saya ingin kamu menyelidiki keluarga Sarah. Baiklah, saya akan menunggu hasilnya besok. Misi Bu. Yuk masuk. Bagaimana? Jadi gini Bu, menurut berita dari warga setempat yang saya dengar bahwa Sarah dan ibunya memiliki adik laki-laki Bu. Saya sudah mencarinya dan sudah melihatnya. Ia bernama Rian Bu. Cepat cari dia. Sekalian ajak teman kamu si Tono untuk membawa yang lain. Baik Bu. Cengkerian. Jajai. Buset. Ya, buka. Ulang nih. Terbutok nih kartu gua nih. Ulang nih. Enggak, udah. Lempar. Ini balap gua ada 5, ulang nih, kagak bisa tuh. Tuh. Oh iya tuh. Ulang. Ngecoknya ulang. Bisa baik jangan ya. Kagak bisa jalan tuh. Ulang. Dibanting, di siapa? Lempar. Bang. Yo. Tinggal anjing lu. Dari. Ngapain lo di sini? Ngapain lo di sini? Lo tahu diri lo ya? Enak saja di sini. Ngapain di sini? Lo tahu diri lo ya? Tembak.
Bawa dia ke sini. Ton, gua masuk Ton. Apa sih? Sini. Duduk. Duduk dulu. Apaan ini berdua kemarin? Bagaimana Bu? Kalian keluar. Maaf sudah membawa Aryan dengan paksa. Saya hanya ingin berbicara dengan kamu. Kalau dari tadi ibu menyebut saya hanya untuk berbicara, mengomentari saya dan berceramah kepada saya. Lebih baik saya pergi bu. Saya nggak pernah peduli dengan urusan seperti itu. Saya bukan marah dengan kamu. Saya pikir kamu cocok bekerja di kantor desa ini. Bahkan pemilik PT Nusantara Abadi Jaya saja ingin merekrutmu dengan gaji yang besar serta jabatan yang tinggi pula. Ibu bercanda? Mana mungkin bu dengan kalian saya seperti ini? Kamu bisa. Saya pastikan kamu bisa. Kamu percaya saya kan? Dengan jabatan tinggi dan gaji tinggi pula. Mana mungkin bu, bagaimana caranya? Kamu tahu lahan yang akan dibangun perumahan itu kan? Lahan ibu saya yang Bapak habis. Ya, kakak kamu menghalangi saya. Saya ingin kamu menghentikannya. Tapi karena kalian juga warga desa dan ibu saya tidak bisa bekerja. Rian, ngapain kamu memikirkan nasib orang lain, sedangkan orang lain saja tidak memikirkan nasibmu? Dengan kamu menyingkirkan kakakmu, kamu akan mendapatkan segalanya. Persetannya dengan kehidupan orang lain. Jika kamu bisa lebih kaya dari siapapun yang ada di sini, hidupmu tidak akan seperti sekarang. Ya udah, gini aja bu. Berikan saya waktu. Mungkin nanti saya akan pikirkan. Baik, saya akan menunggu jawabanmu. Kamu bisa kembali. Oh jadi anak itu akan mengambil perannya? Ya, saya yakin sudah menjadi rahasia umum anak itu menjadi beban keluarganya. Dia pasti terus-menerus sakit hati karena sering dicaci maki oleh kakaknya. Iya, Miss. Mari kita bersama untuk bagi pelajaran miskin. Bagaimana ini jika kita mau makan apa? Sedangkan kita tidak tahu caranya menyambung hidup untuk selain bertani. Betul, apalagi kita sudah miskin mau nambah miskin. Dan saat ini kami belum menerima bantuan sama sekali. Iya, kita juga menjual hasil bertani dengan harga murah. Namanya permintaan. Apalagi jika ada jam operasional pasar yang terbatas. Betul. Bisa-bisa kita sebagai petani malah makin terjerumus saja ke dalam jurang kemiskinan. Kami tidak akan lupa hari itu seperti baru kemarin, masih segar dalam ingatan. Berdus-dus mie instan, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sedang dimasukkan ke dalam mobil milik kepala desa pada saat malam hari. Ya, dan kita semua tidak dapat berbuat banyak hal karena kurangnya bukti. Tapi kali ini berbeda. Kita tidak akan kalah dan kita tidak akan mundur. Setuju. Kenapa sih jadi ribut? Ganggu orang tidur aja. Ngapain kamu di dalam dari tadi? Seharusnya kamu tuh mendukung kakak untuk memperjuangkan hak kita, bukan malah enak-enakan tidur. Udah sih nggak usah, buang-buang tenaga aja. Kalau proyek itu berjalan, warga desa kita juga yang diuntungkan. Dan ibu juga bisa. Rian, cukup. Apa kepalamu itu udah gak ada isinya? Berhenti membuat malu keluarga. Oh, jadi selama ini gue cuma aib buat kalian. Iya. Apa sih yang bisa dibanggain dari adik yang gak tahu diri, yang bisanya cuma ngabisin uang, gak tahu sopan santun, bodoh. Nasib baik kau terlahir dari ibu yang mau menerimamu. Cukup. Selama ini udah gue tahan-tahan ya. Kultur makin lama makin bajingan. Gue punya tata krama. Lo introspeksi diri dulu. Apa lu udah jadi contoh yang baik buat gue? Gak tahu diri, udah nyusahin, masih aja nyalain orang lain. Ada apa ini? Kenapa sih ribut terus? Tanya sama anak berbakti itu. Gue cuma benalu sih. Jangan ngomong seperti itu ke adikmu. Tapi itu kenyataannya, Bu. Kalau saja kelakuan Rian gak begitu, keadaan kita gak akan separah ini.
Seseorang pernah bertanya, "Apa cita-citamu?" Aku tak pernah memikirkan apapun jawabannya sampai saat ini. Jawabanku sangatlah sederhana. Melihat ragaku terpaku, sedang jiwaku terbang bagai kupu-kupu. Menikmati keterbatasan waktu lalu mati, dan kembali dalam ketiadaan. Sayangnya, sesal dan penyesalan bukan sesuatu yang dapat ditangguhkan begitu saja. Menjadi budak nafsu dan emosi adalah kesalahan fatal yang tak pernah terbaca dalam peta yang kubuat. Bagian terbaik atas semuanya adalah penyesalan. Kau tahu apa yang mereka bicarakan? Aku tidak bisa mendengar apapun lagi. Duniaku berhenti. Apa yang kurasakan sekarang hanya rasa takut, kebencian, dan kesedihan. Bagai tus-tus belati yang merajam kepala setiap 1 detik yang berlalu. Meski dengan begitu, aku harus terus berdarah, lalu bernanah, lalu tidak ingin sembuh. Nah, Rian, sudah seminggu kamu menerima permintaan dari saya. Bagaimana? Apa kamu berhasil membujuk perempuan itu? Saya sudah berusaha untuk membujuknya, Bu. Tapi saya sangat keras kepala. Apa kamu tidak mampu? Saya mampu, Bu. Tapi dari pernyataan kamu menunjukkan jika kamu tidak mampu. Dengar, Rian, jika kamu tidak mampu, saya masih bisa mencari orang lain untuk menggantikan kamu. Tapi kau juga harus mengembalikan uang yang saya berikan kepada kamu. Jika ditotalkan dengan benar, hasilnya akan sembuh. Ibu bilang itu semua pemberian. Bagaimana, Bu, saya caranya untuk mengembalikannya? Terserah. Jika kamu tidak mampu, saya akan menyebarkan foto ini. Bu, saya mohon, Bu. Saya masih punya keluarga, Bu. Jangan sebarkan, Bu. Anak baik, Rian, anak baik. Apa yang akan terjadi jika seluruh desa tahu jika minggu lalu kamu pergi keluar mabuk-mabukan dan minum es? Bu, saya mohon, Bu. Jangan sebarkan foto ini. Kalau begitu singkirkan Sarah. Bukankah kamu membencinya? Bukankah dia selalu memakimu? Bukankah kamu selalu dijadikan kambing hitam ketika keluargamu ada masalah, kan? Tapi, Bu, saya sudah berusaha. Walaupun seperti itu, Sarah tetap kakak saya. Saya masih ada kakak lagi. Dengan begini, apakah kamu masih mau menganggap dia sebagai kakakmu? Menganggap ibumu sebagai ibu kandungmu? Kalau begitu, laksanakan perintah saya. Apapun ditanggung resikonya, Bu. Ya, tentu saja. Saya mau kamu secepatnya. Depan biasa. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Kenapa nih? Gue mau nawarin proyek yang kemarin. Apa? Itu yang di ladang kemarin, masa nggak tahu? Oh. Yang perempuan itu ya? Iya, si Sarah. Iya, itu gue kedep juga tuh sama dia tuh. Nah, kan gue angkut. Ikut gue ya, geser ke sana. Geser. Ah, mau coba.
Mbak, mau kemana? Mau ke rumah Ibu Sukati, jenguk. Oh, mau ke rumah Ibu Sukati. Ini sidangnya Rian kan? Sudah pasti masuk BUI kan? Iya, hari ini jadwal sidangnya. Bagus kalau Ibu mau jenguk. Saya mau titip bekal. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jadi benar Rian yang membunuh Sarah. Iya Bu, besok Rian masuk penjara dan habis itu dia akan dipenjara ke penjara yang jauh. Dan saya sendiri ya. Ini gue kedengeran. Bagi sebagian orang, mati dan kematian adalah hal yang paling menakutkan. Menurutku tidak. Ketakutanku adalah kehilangan orang-orang yang ingin kulindungi. Lagi. Aku gagal.
Aku bahkan tak punya muka untuk menemui ibu di isti keabadian sana. Ya, mungkin kematian adalah hukuman yang paling ringan untukku. Hangat, ringan, bagai tertidur dalam pangkuan ibu saat ku kecil dulu. Suatu saat nanti, kau akan mengerti apa itu melindungi.